Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah atas kasih dan penyertaan-Nya bagi kita sampai hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mengawali seluruh kehidupan kita di sepanjang hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan terus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita hari ini dari Kejadian pasal 43 ayat 16 sampai 34. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Itulah yang terus kami serukan, kami rindukan terjadi dalam hidup kami di dunia ini. Bahwa kehendak Allah, kerajaan Allah, itulah yang akan terus mewujud nyata dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bagian di dalam perenungan itu adalah bahwa kami akan bersama membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu, dan kemudian kami rindu untuk melakukannya. Dan di dalamnya lah kerajaan Allah dinyatakan, bahwa ada damai dan sukacita di dalam kehidupan kami. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami mampu mengerti dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kejadian 43 ayat 16 sampai 34. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak, dan keledai kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, "Apakah mereka selamat?" Lagi katanya, "Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia?" Jawab mereka, "Hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup." Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ,
sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin, firman Tuhan. Dipelihara dalam kasih Allah. Demikianlah tema kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, keadaan yang sulit tidak selalu berarti Tuhan tidak peduli keadaan kita. Bahkan dalam banyak hal, justru pergumulan yang berat membawa seseorang pada kesuksesan. Kesuksesan akan membawa sukacita jika dijalani dalam rasa syukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apa sikap kita menghadapi berbagai pergumulan yang kita hadapi setiap hari? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai tantangan akhirnya membawa Yusuf pada sebuah tanggung jawab yang lebih besar sebagai orang kedua setelah Firaun berkuasa di Mesir. Bacaan ini mengisahkan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya, di mana mereka diperintahkan Yusuf untuk membawa Benyamin turut serta. Yusuf sangat rindu bertemu saudara kandungnya itu. Begitu melihat Benyamin dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, hatinya sangat terharu, sehingga ia pergi ke dalam sebuah ruangan untuk melampiaskan perasaannya. Dalam pesta yang diadakan itu, Yusuf memperlakukan Benyamin secara istimewa. Kelembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya merupakan hasil kasih karunia Allah. Kepahitan hidup membawa Yusuf makin matang hidup keberimanannya. Nah, bertahan dalam situasi sulit memang bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kesediaan untuk bersabar dan tetap konsisten berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terkadang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Akan tetapi bukan terutama soal berapa lama, melainkan soal kesediaan kita berproses dalam Tuhan. Waktu demi waktu akan semakin membentuk kita. Karena itu, yang terutama untuk direnungkan adalah apabila semua dijalani dalam hidup berpengharapan kepada Tuhan, maka pengharapan itu akan membawa kita tetap teguh di jalannya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami semakin diteguhkan dari hari ke hari bahwa kasih-Mu ya Allah terus memelihara kami. Maka dari itu, pengharapan kami terus akan kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pengharapan kepada Allah akan membawa kami teguh berjalan dalam setiap proses kehidupan yang kami percaya untuk membentuk karakter diri kami semakin serupa Kristus. Kami mohon tolonglah kami, biarlah dalam sepanjang kehidupan ini kami dikuatkan, dimampukan untuk berproses menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami dalam keadaan yang sehat, dengan tubuh penuh keberkatan baru. Kuatkan kami untuk setiap rencana kerja dan usaha kami hari ini. Kuatkan dan sertai anak cucu kami dalam pendidikan mereka. Biarlah setiap hal yang kami kerjakan hari ini, Tuhan tuntun kami dan Tuhan buat berhasil. Itulah menjadi kesempatan bagi kami bersaksi tentang kasih Kristus dimanapun kami berada. Kami bersyukur bersama segenap jemaat Tuhan di Jemaat Tamalan Rea
yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan, biarlah dalam sukacita pertambahan usia, mereka terus sungguh menyatakan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang bersyukur dan bersukacita atas hari ulang tahun perkawinan. Biarlah semakin Engkau berkati mereka dalam rumah tangganya, dan kami percaya hidup mereka akan terus menjadi teladan bagi seisi rumah mereka. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuntunlah kami untuk terus melakukan kehendak-Mu. Mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan untuk menguatkan kita dalam setiap komitmen hidup beriman kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.